Halo kabar Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang kerajaan Hindu terakhir di Tanah Jawa. Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Kerajaan Pajajaran atau biasa dikenal sebagai Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang dibangun sejak 669 Masehi oleh Maharaja Tarusbawa. Kerajaan ini terletak di Parahyangan Sunda, Pakuan. Pasalnya, kerajaan ini merupakan bawahan Kerajaan Tarumanegara yang menjadi salah satu kerajaan tertua di Nusantara dan menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Nama Pajajaran atau Pakuan pada dasarnya tidak ada yang mengungkapkan sebagai nama kerajaan secara eksplisit. Kerajaan Pajajaran bahkan diyakini sebagai kerajaan Sunda yang memiliki nama ibu kota Pajajaran. Kerajaan ini bahkan kurang dikenal secara mendalam oleh percaturan sejarah Nusantara. Asal mula kerajaan ini pada dasarnya berasal dari kondisi Raja Tarumanegara terakhir, yaitu Sri Maharaja Linggamarwan yang menikah dengan Dewi Ganggasari dan Indra Prapasta. Kemudian raja tersebut memiliki putri yang bernama Dewi Manasi yang menikah dengan Tarusbawa dan Soba Kancana yang menikah dengan Dapunta yang Sri Jayanasa. Sejarah kerajaan Pajajaran dimulai ketika Sri Maharaja Linggawarman menyerahkan kekuasaan Tarumanegara kepada menantunya yang bernama Tarusbawa. Kondisi ini bahkan menyebabkan penguasa Galuh, Wretikandayun marah dan memberontak. Sehingga Wretikandayun mendirikan kerajaan Galuh secara mandiri pada tahun 612 Masehi. Selanjutnya, Tarusbawa sebagai penerus kerajaan Tarumanegara memindahkan kekuasaannya ke Sunda. Kerajaan tersebut dipindahkan di hulu sungai Cipakancilan yang berdekatan dengan sungai Ciliwung dan sungai Cisadane. Kondisi sungai yang berjejer dan berdekatan tersebut bahkan menyebabkan Tarusbawa menamai kerajaan tersebut dengan nama Kerajaan Pajajaran. Penempatan Tarusbawa sebagai raja sekaligus pendiri Kerajaan Pajajaran dilakukan pada tahun 519 Saka atau sekitar 18 Mei 669 Masehi. Hal ini bahkan menjadikan Kerajaan Sunda atau dikenal dengan Kerajaan Pajajaran resmi berpisah dengan Kerajaan Galuh. Kedua wilayah kerajaan tersebut bahkan dipisahkan dengan Sungai Citarum. Masa kejayaan yang tertuang di dalam sejarah Kerajaan Pajajaran menunjukkan terjadi pada saat dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja. Pasalnya, raja ini menghadirkan pembangunan fisik dengan baik untuk memudahkan kehidupan masyarakat dan negara. Sri Baduga Maharaja bahkan membangun jalan menuju ibu kota Pakuan dan Wonogiri, telaga besar, tempat hiburan, dan kapuntren. Sri Baduga Maharaja bahkan memperkuat masa pemerintahannya dengan menghadirkan angkatan militer yang sangat tangguh. Sri Baduga memberikan pemungutan upeti untuk agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Terdapat desa pernikahan yang bisa digunakan untuk pendeta dalam menghadirkan kegiatan keagamaan sebagai penuntun kehidupan rakyat yang lebih baik. Sayangnya, masa kejayaan Kerajaan Pajajaran tidak bisa bertahan hingga akhir. Pengaruh ajaran agama Islam yang sangat kuat menyebabkan Kerajaan Pajajaran memilih untuk berkoalisi dengan Portugis. Namun perpaduan pasukan Demak dan Cirebon mampu melumpuhkan kerajaan ini pada tahun 1524 Masehi. Ajaran Islam yang dibawa bahkan berhasil menarik perhatian hingga ke Wahan dan Girang. Sejarah Kerajaan Pajajaran yang telah mengalami kemunduran akibat pengaruh ajaran Islam hanya menyisakan beberapa peninggalan yang bisa dilihat hingga saat ini. Terdapat Prasasti Cikapundung, Prasasti Uludayu, Prasasti Pasir Datar, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, dan Prasasti Ulu Bele dan Prasasti Batu Tulis. Prasasti tersebut dapat ditemukan di beberapa wilayah Sunda dan dipahami memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Pajajaran. Misalnya saja Prasasti Cikapundung. Penemuan prasasti yang berada di sekitar Sungai Cikapundung ini memiliki tulisan Sunda kuno dengan gambar seperti wajah, telapak kaki, telapak tangan, dan dua baris huruf Sunda dengan tulisan Unggal Jaga Jalman Handap. Cerita Kerajaan Pajajaran pada dasarnya tidak banyak diketahui.
Namun yang pasti, kerajaan ini merupakan turunan dari kerajaan Tarumanegara yang dipindahkan di daerah Banten. Kerajaan ini bahkan mengalami kemunduran akibat masuknya ajaran Islam sehingga dapat disebut sebagai kerajaan Hindu terakhir di Jawa. Demikianlah sedikit kisah tentang kerajaan Hindu terakhir di Jawa. Bagaimana menurut Kamrademi Masa? Jika Kamrademi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.